Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga kalian selalu tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan Pak Diki di video pembelajaran Al-Islam kelas 3. Hari ini kita akan belajar apa Pak Diki? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu rukun iman. Tapi sebelum itu Pak Diki mau tanya dulu kepada kalian. Sebutkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Apakah kalian tahu apa aja? Mungkin diantara kalian ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab hewan, ada yang menjawab tumbuhan. Apakah itu saja? Enggak ya. Ada beberapa makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat mata. Apa saja itu? Seperti malaikat dan juga jin. Dan hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua. Apa itu? Benar sekali, itu adalah iman kepada malaikat. Mari kita belajar bersama-sama ya. Seperti yang sudah Pak Diki bilang sebelumnya, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Pak Diki, apa sih maksudnya iman kepada malaikat itu? Iman kepada malaikat artinya adalah kita percaya bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan baik-baik penjelasan Pak Diki berikut ini. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat juga merupakan makhluk gaib. Apa itu makhluk gaib? Makhluk gaib artinya adalah malaikat tidak bisa dilihat dengan mata. Berbeda dengan manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan ya, yang bisa kita lihat setiap hari. Tapi malaikat gaib, jadi malaikat tidak bisa kelihatan mata. Kemudian malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dengan dibekali akal saja, tanpa ada nafsu. Maka dari itu, karena malaikat tidak memiliki nafsu, maka malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, dan malaikat juga tidak mengantuk atau merasa ingin tidur. Karena malaikat hanya dibekali dengan akal, maka malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang namanya malaikat itu membangkang kepada Allah. Mereka semua taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita yang manusia. Kalau kita manusia ini diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Kemudian kita ini tidak gaib ya, kita bisa dilihat, kita bisa saling melihat dan saling bertemu. Kemudian kita juga merupakan makhluk Allah yang dibekali akal, tetapi juga dibekali dengan nafsu. Maka dari itu manusia itu ada yang taat kepada Allah dan ada yang durhaka kepada Allah karena memiliki nafsu. Entah itu nafsu yang baik ya, nafsu makan, nafsu minum, ataupun keinginan untuk tidur. Kalau nafsu-nafsu yang buruk bagaimana Pak Diki? Nafsu keinginan untuk berbuat buruk, keinginan untuk berkata-kata kasar, keinginan untuk malas beribadah, itu semua adalah nafsu. Maka dari itu manusia itu ada yang taat kepada Allah dan ada yang durhaka kepada Allah, karena manusia memang dibekali dengan akal dan juga nafsu. Nah, yang Pak Diki jelaskan tadi merupakan perbedaan dari manusia dan juga malaikat. Pak Diki, apakah ada persamaan antara manusia dengan malaikat? Ada. Apa persamaannya? Ya, manusia dan malaikat merupakan sama-sama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat muslim berusaha untuk
memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya anak-anak ya. Nah, karena kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang artinya kita percaya bahwa malaikat itu ada, maka tentu itu akan berpengaruh kepada perilaku kita sehari-hari. Contohnya bagaimana Pak Diki? Kalau kita sudah yakin bahwa malaikat Allah itu ada dan mengawasi kita, seperti malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita, tentunya kita akan menjadi semakin taat dan tekun beribadah kepada Allah meskipun tidak ada orang yang tahu. Tidak apa-apa kita melakukan sholat duha meskipun tidak ada ayah dan bunda, tidak ditanya ibu guru, tapi kita tahu bahwa Allah dan malaikatnya mencatat amal kebaikan kita. Itu satu ya manfaatnya ya. Yang kedua apa? Karena kita tahu ada malaikat yang senantiasa mencatat amal kebaikan kita dan keburukan kita, kita menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat dosa. Contohnya, kita lagi menemukan uang di jalan, kemudian uang itu bukan uang milik kita, jumlahnya besar. Apakah kita akan mengambilnya? Tentu saja tidak. Meskipun orang-orang itu tidak tahu, meskipun pemiliknya sendiri tidak tahu uangnya diambil oleh siapa, tapi Allah dan malaikatnya tahu apa yang kita lakukan. Bila kita melakukan amal kebaikan, malaikat mencatatnya, meskipun gak ada orang yang tahu. Sama, kalau kita melakukan amal keburukan, meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi malaikat mencatat amal keburukan tersebut. Begitu ya anak-anakku ya. Nah, itulah pelajaran tentang iman kepada malaikat Allah. Semoga dengan mengimani adanya malaikat membuat kita semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video pembelajaran Al-Islam hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran Al-Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.